Iya, teman-teman semua. Sekarang tibalah saatnya kita akan masuk dalam materi hari ini dengan tema arti dan tujuan pemuridan. Untuk doa pembuka dan penyampaian materi, saya berikan kepada Kak Yulan. Kak Yulan, dipersilahkan. Oke, terima kasih Devi. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kami, yang boleh terus menyertai kehidupan kami dimanapun dan kemanapun kami berada. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan menolong kami untuk bersama-sama berkumpul di dalam sesi 2. Kiranya firman-Mu menyingkapkan kepada kami apa yang ingin Kau katakan kepada kami, dan berikan kepada kami hati yang mau mendengar, hati yang bersedia menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah hanya Tuhan saja yang berbicara, biarlah hanya Roh Kudus-Mu saja yang bekerja melalui firman ini, sehingga firman ini bisa diperkatakan sesuai dengan kehendak dan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, teman-teman, selamat sore semua. Sore, Kak. Iya, ini hari pertama ya, jadi masih harus semangat gitu, harus semangat sampai hari yang terakhir. Oke, bersyukur hari ini kita bisa mengikuti retret KTB di sesi yang kedua. Sebenarnya saya terbayang-bayang ya masa retret offline, biasanya itu andalan Perkantas Salatiga tuh di Wisma Kurios. Kalau teman-teman yang 2018 ke belakang itu masih merasakan ya retret di sana gitu. Ya, anyway itu tidak akan terjadi sekarang dan kiranya itu tidak mengurangi kesiapan kita untuk belajar bersama gitu ya. Sebelum itu mungkin saya mau memperkenalkan diri dulu. Di sini ada beberapa adik yang saya juga belum kenal ya, mungkin adik-adik yang baru mengikuti KTB. Ya, perkenalkan nama saya Yulan Pateh Adrian. Biasa dipanggil Yulan, Kak Yulan, Kak Yul, Yul terserah ya, boleh. Ya, jadi saya kuliah di Fakultas Psikologi angkatan 2012. Angkatan tahun depan itu sudah beda 10 tahun dengan saya ya. Wah, rasanya baru aja ke Salatiga gitu ya. Tiba-tiba udah. Ya, dalam sesi ini kita akan membahas tentang pemuritan. Sebelumnya saya mau nanya, apakah semua yang ada di dalam room ini sudah KTB? Atau ada yang belum KTB, ada yang belum mengikuti KTB, atau ada yang mungkin pengen KTB tapi belum punya kakak gitu, mungkin loh ya, saya nggak tahu, apakah ada atau sudah semua? Oke, kalau misalkan ya sudah ya semuanya ya, kalau ada yang belum nanti bisa di follow up sama kakak-kakak yang akan memimpin ya. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pemuritan, mengapa proses menjadi murid dan menjadikan murid ini penting gitu ya. Sering banget dibahas, sering banget diulang-ulang gitu ya. Mengapa ini sangat penting? Karena kualitas murid itu adalah kualitas yang Tuhan inginkan. Ya, gitu ya. Mungkin bisa minta tolong kakak-kakak panitia untuk menampilkan PPT. Oke, terima kasih. Kita akan memulai perenungan kita hari ini dengan membaca satu perikop dari Matius 4 ayat 18 sampai ayat 22. Kak Yula minta kesediaan dari adik yang belum kakak kenal ya. Wah, ternyata udah kenal semua. Tadi Kak Yulan lihat, oh ini ada Magdalena Lisanti Putri.
Bolehkah minta tolong membacakan? Boleh, Kak. Oke. Matius 4 ayat Matius 4 ayat 18 sampai 22. Judulnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia mendapat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka berjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Oke, terima kasih Magdalena. Sama-sama, Kak. Ini Magdalena angkatan berapa ya? 19, Kak. Oh, 19. KTB sama siapa, Dek? Sama Kak Vena. Oh, adiknya Vena. Magdalena asalnya dari mana? Maaf ya, Kakak tanya. Oh, Kak. Ini Semarang, Kak. Oh, dari Semarang. Oh, oke. Ya, salam kenal ya. Salam kenal juga, Kak. Ya. Teman-teman, di dalam perikop ini, itu Yesus baru memulai pelayanannya di Galilea. Nah, di awal pelayanan Yesus merekrut murid, gitu ya. Yesus mengambil inisiatif untuk mencari murid. Ia mengajar dan melibatkan mereka di dalam pelayanan. Gitu. Jadi, di Matius 4, Yesus memulai pelayanan di Galilea, dan di Matius 9, Yesus selesai pelayanan di Galilea. Nanti di pasal 10, Yesus mengutus murid-muridnya untuk melayani. Jadi murid-muridnya melayani tanpa Yesus. Nah, mereka diutus supaya mereka bisa melayani seperti Yesus melayani. Setelah mereka melayani sendiri, di pasal-pasal berikutnya mereka kembali kepada Yesus dan diajar lagi oleh Yesus gitu ya. Sampai akhirnya kalau teman-teman tahu di Matius 28, Yesus terangkat ke sorga dan mengutus murid-muridnya untuk melayani melalui amanat agung. Ya, next. Oke, next. Ya, cara Yesus melayani, cara Yesus memuridkan orang lain sebagai guru itu berbeda sekali dengan yang dilakukan para rabi Yahudi pada waktu itu. Next. Ya, next. Oke, para rabi Yahudi itu diam di tempat dan menunggu orang datang mendaftar. Bisa dikatakan begitu ya, seperti orang mendaftar sekolah. Next. Sedangkan Yesus itu mengambil inisiatif untuk mencari murid. Tetapi kalau Rabi Yahudi itu menunggu orang lain untuk aktif mendatangi. Next. Dalam pola pengajaran pun berbeda gitu ya. Kalau dalam kerabian Yahudi, murid itu akan belajar sampai gurunya berkata, "Oke, kamu sudah memenuhi syarat gitu. Sekarang kamu bisa mengajar orang lain gitu." Next. Sedangkan pola yang Yesus ajarkan di dalam memuridkan itu berbeda gitu ya. Jadi Yesus bersama murid-muridnya itu, murid-muridnya belajar sambil melayani, belajar sambil melayani gitu ya. Sampai satu titik mereka diutus gitu ya. Kemudian mereka dibalikan lagi dan mereka belajar melayani sampai akhirnya Yesus terangkat ke surga dan murid-muridnya melayani seterusnya gitu. Jadi Yesus itu berinisiatif untuk mencari dan Yesus itu juga aktif di dalam prosesnya begitu. Next. Next ya. Next. Oke. Ya, teman-teman, pemuridan itu proses
Karenanya bukan suatu program, ya. Memang pemuridan ada di dalam program, tetapi pemuridan itu bukan suatu program, gitu ya. Pemuridan itu adalah proses kehidupan. Tuhan Yesus pada waktu itu tidak membuka kelas pemuridan. Ia memanggil mereka di dalam kehidupan, ya. Karena proses menjadi dan proses menjadikan murid itu adalah proses kehidupan, gitu ya. Membagi kehidupan di dalam proses itu. Nah, kalau kita tidak menjadi, maka orang tidak mungkin menjadi, gitu ya. Pemuridan itu adalah suatu proses menjadi, kita dulu menjadi murid dan menjadikan murid. Ya, jadi proses kita menjadi, karena itu kata menjadi ini suatu kata kerja yang mengandung proses yang berkaitan dengan diri kita, gitu ya. Jadi pemuridan itu pertama mengurus diri kita, kemudian menjadikan orang lain murid Kristus, begitu ya. Jadi pemuridan itu bukan suatu produk yang muncul yang tiba-tiba jadi, gitu ya. Tiba-tiba oh besok kamu mimpin ya, gitu. Enggak bisa begitu, gitu ya. Jadi pemuridan itu proses seumur hidup, teman-teman. Ya. Nah, mengapa proses menjadi murid dan menjadikan murid ini penting, gitu ya? Karena kualitas murid itu adalah kualitas yang Tuhan inginkan, gitu ya. Kita buka dari Lukas pasal ke-14. Lukas 14 ayat yang ke-25. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, gitu ya, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, jadi teman-teman, kualitas murid ini bukan seorang follower, gitu ya. Standar yang Tuhan inginkan bukan sekedar pengikut, tapi orang yang menjadikan Yesus sebagai guru dan dia murid, gitu ya. Jadi bukan sekedar orang percaya, bukan sekedar pengikut. Nah, karena Tuhan menginginkan kualitas murid itu, maka ia hidup di dunia ini memproses orang menjadi murid, gitu ya. Kalau tadi di Matius 4 ayat 19, penjala manusia itu adalah salah satu kriteria seorang murid, gitu ya. Dan Tuhan Yesus melakukan proses itu. Jadi mulailah dengan menjadi murid yang baik. Next. Ya itu ya. Jadi proses menjadi murid dan menjadikan murid ini penting karena kualitas murid itu adalah kualitas yang Tuhan inginkan. Next. Mari kita kembali pada perikop yang tadi sudah dibacakan oleh Magdalena ya. Di ayat 19 dikatakan, mari ikutlah aku, gitu ya. Teman-teman, ini adalah sebuah perintah. Ini seperti yang sudah disampaikan Kak Yudi tadi di eksposisi pertama ya. Ini bukan pilihan, begitu. Ini adalah perintah yang harus kita lakukan, gitu ya. Nah, setelah Yesus mengatakan kalimat tersebut, ia tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan dengan kalimat berikutnya, yaitu kamu akan kujadikan penjala manusia, gitu ya. Jadi di awal pelayanan Yesus, ia merekrut murid. Di akhir perjalanan Yesus di pasal 28, ia berkata, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, dalam seluruh rangkaian pelayanan Yesus, itu diawali dengan pemuridan dan diakhiri dengan pemuridan. Nah, teman-teman, kalau di sini kita menggunakan istilah KTB, KTB itu kan singkatannya kelompok tumbuh bersama, gitu ya. Jangan dipahami sebagai kelompok tumbuh bersama-sama terus, gitu ya. Ya bagus bertumbuh terus bersama, gitu ya. Tapi
jangan sampai nggak mau mecah gitu, saking nyamannya sama kelompoknya. Nggak mau memuridkan orang lain, nggak mau dipimpin orang lain gitu ya. Kan bertumbuh Kak, bersama kan, kayak gitu. Ya bukan itu maksudnya KTB gitu ya. Kita belajar bersama-sama untuk bertumbuh bersama-sama supaya kita bisa kembali mengajarkan orang lain gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan, Kak, masa aku bisa sih Kak ngajarin orang lain? Aku tuh nggak pintar ngomong loh Kak. Ya teman-teman, pemuritan itu bukan public speaking, bukan, beda ya. Pemuritan beda sama public speaking gitu. Pemuritan itu sharing, berbagi kebenaran, berbagi kehidupan gitu. Saya adalah salah satu orang yang tidak pandai berbicara begitu ya. Apa yang saya katakan sekarang itu sudah tertulis semua. Termasuk yang saya sebutkan barusan ini tertulis gitu ya. Sudah tertulis semua gitu. Ya orang-orang terdekat saya termasuk adik-adik KTB itu tahu. Itu pun tertulis ya. Ya. Tapi mereka tetap mau dipimpin oleh saya gitu. Kenapa gitu? Karena bukan saya yang membuat mereka bertumbuh begitu ya. Atau bukan kecakapan saya yang membuat mereka bertumbuh gitu ya. Bukan kehebatan saya begitu. Tetapi mereka bertumbuh karena firman Tuhan yang bekerja di dalam hati mereka melalui Roh Kudus. Itu yang membuat mereka bisa bertumbuh dan mengenal Tuhan. Peran kita apa? Peran kita adalah membagikan pembelajaran firman Tuhan yang pernah diajarkan kepada kita gitu ya. Dan membagikan bagaimana menghidupinya, bagaimana kegagalannya, bagaimana perjuangan mengatasi kegagalan tersebut gitu ya. Gitu. Jadi sampaikan dengan cara apa adanya aja gitu. Menyampaikan apa yang dipelajari, menyampaikan apa yang dihidupi, sharing bagaimana prosesnya gitu. Nanti seiring berjalannya waktu dan kesediaan kita untuk belajar, Tuhan akan menolong dan memperlengkapi kita gitu ya. Dan Tuhan akan menolong kita untuk bertumbuh juga di dalamnya gitu. Nah, jadi kita tidak mungkin menjadi pengajar sebelum kita menjadi murid gitu ya. Mulailah dengan menjadi murid yang baik agar kita bisa memuridkan orang lain dengan baik. Namun ketika Kak Yulan berkata begini gitu ya. Kak Yulan bukanlah seorang murid yang sudah sangat baik gitu. Kak Yulan pun bergumul gitu. Kalau ada adik KTB-nya Kak Yulan di sini udah tahu semua ya. Bagaimana Kak Yulan nangis-nangis di KTB gitu ya. Kak Yulan pun bergumul gitu. Bergumul untuk menjadi murid yang baik gitu ya. Dan terus berjuang. Next. Oke. Jadi orang itu bisa dipakai Allah kalau dia mau dibentuk gitu ya. Orang itu bisa dipakai kalau dia bersedia dan mau gitu ya. Jadi pemuritan hanya bisa dilakukan kepada orang yang mau dan kepada orang yang menyediakan diri. Orang yang mau banyak, tapi belum tentu dia mau dan dia menyediakan diri gitu ya. Dalam Lukas 9 ayat 23, kita bacakan ya. Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi teman-teman, hanya orang yang menyediakan dirinya dan menyangkali apa yang dia inginkan, itu baru dia bisa menjadi murid gitu ya. Selama dia tidak mau dan tidak menyediakan diri, dia tidak bisa masuk ke dalam proses pemuritan itu. Jadi misalkan ditanya, Dek, kamu mau nggak ikut KTB? Mau Kak, mau gitu. Tapi kalau ditanya, gimana hari Senin bisa nggak? Duh Kak, aku tuh ada ini Kak gitu. Oh, kalau hari Selasa, aduh Kak, aku tuh ada pertemuan ini. Kalau hari Rabu, aduh Kak, aku tuh mepet nih, ada acara ini gitu.
Hari Kamis, Kak, aduh aku tuh banyak banget tugas gitu. Hari Jumat, aduh Kak, itu tuh aku benar-benar dari pagi sampai malam gitu. Kalau hari Sabtu, Kak, aku tuh full banget di perkantas gitu. Kalau hari Minggu, Kak, aku gereja lah, aku mau istirahat juga lah Kak, kayak gitu. Jadi mau nggak? Mau gitu. Tapi nggak menyediakan dirinya gitu kan. Nggak bisa terus gitu kan. Lah, kakak ada satu contoh ya kakak dengar cerita dari Perkantas Semarang gitu ya, dari staf di sana. Mereka KTB itu jam 6 pagi karena semuanya sibuk gitu kan. Jam 6 sampai jam 8 pagi. Waktu itu masih onsite teman-teman. Terus KTB-nya jadi di Semarang itu ada Semarang atas sama Semarang bawah ya. Nah, KTB-nya tuh di Semarang atas. Sedangkan beberapa orang itu dari Semarang bawah. Jadi mereka tuh harus berangkat jam 5. Dan mereka tuh harus siap-siap sebelum jam 5 berarti kan. Sebelum jam 5 siap-siap terus berangkat jam 5. Terus perjalanan kurang lebih 40 menit sampai 60 menit. Terus KTB jam 6 dan itu tepat waktu begitu. Jadi pertanyaannya tuh sebenarnya bukan nggak bisa, sebenarnya bisa kalau menyediakan diri gitu ya. Ada yang KTB jam 10 malam. Ya memang ini kasus khusus ya. Kalau kita seharian santai terus kita KTB jam 10 malam nggak benar juga gitu kan. Tapi karena ini semua orang sibuk, terus benar-benar nggak ada waktunya hanya jam segitu, jadi mereka memperjuangkan jam itu begitu. Mereka menyediakan dirinya begitu. Jadi kakak pikir mungkin kita punya waktu, tetapi kita tidak mau menyediakan diri di waktu itu begitu ya. Nah, kalau orang mau menyediakan diri, bagaimanapun hidupnya, sesederhana apapun hidupnya begitu ya, Tuhan bisa membentuk hidupnya gitu ya. Tuhan bisa memakai hidupnya. Jadi Tuhan tidak mencari orang yang pintar, orang yang cakap di dalam berbicara, orang yang cerdas gitu. Tapi dia mencari orang yang mau, orang yang menyediakan diri, dan orang yang bersedia untuk belajar. Kalau orang mau dan menyediakan diri, kemudian dia dibentuk, maka dia akan punya potensi gitu ya. Dan kalau potensi itu dikembangkan dan dibagikan kepada orang lain, maka bisa terjadi pelipat gandaan begitu ya. Bukan karena dia pintar, tetapi karena dia mau dan dia menyediakan diri gitu ya. Ya, seiring berjalannya waktu kita harus belajar ya supaya kita terus mengisi kekosongan otak kita ini dengan pengetahuan-pengetahuan gitu ya. Jadi kita juga bertumbuh di dalam pengetahuan begitu. Oke, next. Ya, next. Oke. Masih slide sebelumnya. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita kembali ke dalam perikop awal yang kita baca di Matius 4 tadi, di ayat 19 itu dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, di situ dikatakan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Penekanannya bukan terletak pada kita yang menjadi penjala manusia, bukan begitu. Tapi penekanannya pada Yesus yang akan menjadikan kita penjala manusia. Ya. Jadi yang menjadikan kita murid dan membuat kita mampu memuridkan orang lain, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, gitu ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita tidak yakin bahwa kita bisa menjadi murid, dan kalau kita tidak yakin bahwa kita bisa memuridkan orang lain, artinya kita tidak percaya kepada Yesus Kristus yang sanggup menjadikan kita demikian. Gitu ya. Kakak ulangi ya. Kalau kita tidak yakin bahwa kita bisa menjadi murid dan bisa memuridkan orang lain, artinya kita tidak percaya kepada Yesus Kristus yang sanggup menjadikan kita demikian, gitu ya. Kadang kita merasa, Tuhan, hidupku tuh sudah rusak banget. Saking rusaknya,
Aku tuh sampai nggak yakin Tuhan sendiri tuh sanggup nggak sih memulihkan aku gitu. Saking rusaknya gitu. Aku tuh nggak yakin gitu. Tuhan sanggup nggak sih menjadikan aku demikian begitu. Gitu ya. Kadang kerusakan hidup kita, kadang dosa kita, itu membuat kita begitu patah semangat dengan diri kita sendiri gitu. Sampai-sampai kita juga nggak yakin sama Tuhan. Iya nggak sih, Tuhan ini bisa nggak sih menjadikan aku demikian begitu. Tapi di ayat 19 dikatakan, kamu akan kujadikan, dia yang akan menjadikan kita. Jadi yang menjadi pertanyaan, percayakah teman-teman yang ada di sini bahwa Yesus sanggup menjadikanmu demikian? Percayakah bahwa Yesus sanggup menjadikan kita demikian seperti yang Dia ingini gitu. Next. Ya, dari sini kita dapat melihat bahwa murid Kristus itu adalah seorang yang mengikut Dia dan seseorang yang menjalankan misinya. Oke, next. Next. Yep. Apa yang membuat mereka dalam tanda kutip langsung mau mengikuti Yesus ya? Nah, di sini teman-teman lihat ya di dalam perikop yang kita baca tadi, di ayat 19 dan di ayat 20 itu tuh kayak langsung gitu. Dengan kayak Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Terus di ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Kayak langsung banget gitu. Nah, ketika Yesus memberi perintah, ikutlah aku kepada Simon Petrus dan Andreas. Apakah itu pertemuan yang pertama gitu? Apakah Yesus sedang menghipnotis kedua orang ini gitu ya? Sehingga kedua orang ini tuh langsung mau gitu. Ataukah kedua orang ini tuh lagi labil gitu kan, kayak wah Yesus gitu. Terus yuk ayo gitu. Kayak apakah mereka lagi labil? Apakah mereka lagi terhipnotis karena Yesus adalah orang yang terkenal atau seperti apa gitu? Sehingga mereka langsung mau, langsung banget lagi gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman lagi melakukan sesuatu gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba teman-teman disuruh mengambil sebuah keputusan yang sangat besar gitu, untuk pergi meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus gitu. Nah, kira-kira langsung mau nggak? Coba, teman-teman mungkin bisa meresponi, open mic, terus menceritakan perasaannya, dan tenang saja, perasaannya tidak akan kayulan hakimi gitu ya. Gimana? Mau nggak langsung banget gitu pergi meninggalkan semuanya? Ada yang mau berbagi? Atau sulit dibayangkan ya situasinya? Ya, teman-teman, memang sulit untuk membayangkan situasinya. Ya, ini Ona bilang nggak Kak gitu ya. Iya. Kakak pun mungkin kayak mikir dulu, bisa nggak aku mikir dulu, aku doain dulu ya Tuhan 2 minggu gitu. Lucu ya, nanya sama Tuhan padahal Tuhannya di depan. Enggak. Oke, kita kembali ya. Jadi apa yang ditinggalkan oleh Simon, Petrus, dan Andreas pada saat itu tidak main-main, teman-teman. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Itu artinya apa? Itu artinya mereka meninggalkan sumber penghidupan mereka. Kenapa mereka diajak terus langsung mau gitu? Ini adalah keputusan besar gitu. Kenapa mereka langsung mau dan mengambil resiko yang begitu besar gitu? Jadi teman-teman, di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22, ini bukan pertemuan pertama antara Yesus dengan Andreas dan Petrus gitu ya. Pertemuan pertama Yesus terjadi pada waktu Andreas masih menjadi murid Yohanes Pembaptis. Nah, di dalam Yohanes pasal 1
diceritakan bahwa setelah Tuhan Yesus dibaptis, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Jadi pada waktu itu Andreas mengajak saudaranya Simon Petrus untuk melihat Yesus gitu ya. Nah, ketika mereka sedang pergi untuk mengikuti Yesus dari belakang, ketika itu Yesus menoleh ke belakang dan melihat bahwa Andreas dan Simon Petrus sedang mengikuti dia gitu ya. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang engkau cari?" Dan pada saat itu mereka balik bertanya kepada Yesus, "Guru, di mana engkau tinggal?" Gitu ya. Lalu Yesus berkata, "Marilah kamu akan melihatnya." Gitu. Jadi pada waktu itulah mereka pertama kali berkenalan dengan Yesus. Gitu ya. Nah, setelah itu mereka melihat apa yang Yesus lakukan, mereka melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, mereka melihat perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan. Sesudah itu, setelah sekian waktu, Yesus menemui mereka lagi, yang diceritakan dalam perikop yang kita bahas hari ini ya, di Matius pasal 4. Dan berkata, "Ikutlah aku," gitu ya. Nah, jadi dalam perikop ini, pertemuan Yesus dengan Simon Petrus dan Andreas bukanlah pertemuan yang pertama kali. Ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya. Kak Yulan nggak yakin ini yang keberapa kali ya tepatnya, tetapi ini bukan yang pertama kali dan ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Jadi mereka sudah berjumpa dengan Yesus, mereka mendengarkan ajaran Yesus, mereka melihat hal-hal ajaib di dalam diri Yesus. Oleh karena itu mereka segera meninggalkan pekerjaannya. Next. Oke. Jadi mereka sudah memiliki pengenalan pribadi terlebih dahulu yang membuat mereka mau menyerahkan diri untuk mengikuti Yesus. Mereka sudah lebih dulu jatuh cinta sama Yesus, ya. Dan kekuatan cinta itu menggerakkan gitu ya. Teman-teman mungkin udah pernah jatuh cinta ya. Kekuatan cinta itu menggerakkan seluruh kekuatan kita gitu ya. Apa yang kita cintai saat ini? Apa yang kepadanya kamu rela meninggalkan segalanya? Next. Oke, stop. Ya, yang menjadi pertanyaan, apakah kita juga harus meninggalkan pekerjaan untuk bisa mengikuti Yesus? Gimana teman-teman? Perlukah kita meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada kita untuk mengikuti Yesus? Jadi teman-teman, pada saat itu kalau orang mengikuti Yesus, itu harus meninggalkan pekerjaannya. Kenapa? Karena Yesus itu hadir secara fisik gitu ya. Jadi tidak mungkin sambil menjadi nelayan, sambil mengikuti Yesus. Jadi kalau malamnya di laut, siangnya mengikuti Yesus gitu ya. Gimana kalau ternyata Yesus keluar kota? Gimana kalau ternyata di gunung? Mau mancing apa gitu kan nggak bisa. Tentunya tidak memungkinkan ya teman-teman. Nah, sekarang kita tidak perlu meninggalkan pekerjaan untuk mengikuti Yesus. Namun kita perlu melihat prinsipnya. Next. Oke. Kondisinya memang berbeda, tetapi prinsipnya sama. Prinsip apakah yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Prinsipnya adalah jangan sampai hal apapun di dalam hidup kita itu menghalangi pemuritan. Apapun yang teman-teman lakukan, jangan sampai menghalangi pemuritan. Sekarang kita tidak perlu meninggalkan pekerjaan. Tidak perlu, tetapi prinsipnya tetap sama. Jangan sampai pekerjaan itu menghalangi pemuritan. Apapun yang teman-teman lakukan, jangan sampai menghalangi. Banyak orang karena kesibukan,
lupa menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kesibukan, hidupnya jadi nggak karu-karuan gitu ya. Karena mengejar karir, berambisi, jadi menghalalkan segala cara gitu. Karena pengen IP yang tinggi, nyontek gitu ya. Jika hal-hal seperti ini terjadi dalam hidup kita, berarti kita telah menjadikan kesibukan kita sebagai penghalang bagi pemuritan. Next. Ya, studi, kegiatan, pekerjaanmu seharusnya menjadi sarana, bukan penghalang proses pemuritan gitu ya. Ya, di sini di slide ya kakak bacain. Seluruh aspek kehidupan kita seharusnya menjadi sarana, bukan penghalang proses pemuritan, dengan mengasihi Yesus lebih dari apapun juga. Ketika kita mengikut atau meninggalkan sesuatu, itu jangan serta-merta diartikan secara fisik. Namun di sini yang perlu direnungkan adalah kita perlu mengasihi Yesus lebih dari apapun juga, gitu ya. Jadi kadang permasalahannya itu tidak selalu di waktu. Memang waktu bermasalah ya kadang-kadang ya, bertabrakan dan segala macam. Tetapi kadang-kadang masalahnya itu tidak selalu di waktu. Tidak selalu di kegiatan kita, tidak selalu di kesibukan kita ya. Kadang-kadang permasalahannya yang perlu kita cek itu adalah apakah kita mengasihi Yesus lebih dari apapun juga gitu. Sebenarnya pertanyaan ini tuh pertanyaan yang apa ya, yang menurut saya itu sangat sederhana tetapi sangat sulit gitu. Saya pernah diperhadapkan dengan pertanyaan ini ketika harus memilih menggenapi panggilan Tuhan atau tetap dengan mantan pacar. Mantan pacar ya? Iya, mantan lah ya. Nggak enak nyebutnya mantan gitu ya. Putusnya nggak ada yang selingkuh tuh, nggak ada yang menyakiti tuh, nggak ada yang menyalahi aturan tuh gitu kan. Semuanya baik-baik aja begitu. Tetapi ketika Tuhan memanggil dengan arah yang berbeda, yang arah yang berbeda dengan yang kami rancangkan sebelumnya begitu. Satu hal yang menjadi pertanyaan, apakah kamu lebih mengasihi Yesus lebih daripada apapun juga begitu ya? Saya tidak sedang berkata bahwa saya sudah lebih mengasihi Yesus lebih daripada mantan pacar saya, bukan begitu maksudnya begitu. Tetapi kadang ada hal-hal yang begitu sulit di dalam hidup kita, saking kuatnya kita menggenggam gitu ya, saking kuatnya kita menggenggam, sampai-sampai kita tidak mengizinkan Yesus menginterupsi bagian itu. Nah, bagian apakah itu di dalam hidupmu gitu ya. Teman-teman kalau ibaratkan pisau kita genggam gitu ya, semakin kita menggenggamnya semakin kuat gitu ya, kita akan semakin terluka begitu. Tetapi kalau kita mau sedikit demi sedikit melonggarkan genggaman itu dan kita mau melepaskannya gitu ya, mungkin itu akan sakit gitu ya, karena tusukan dari pisau itu akan tercabut dari daging kita yang sudah tertusuk gitu ya. Namun itu akan memulihkan gitu ya, akan memulihkan luka kita, dan itu akan menolong kita untuk semakin efektif di dalam mengikut Yesus gitu ya. Dan butuh penyediaan diri untuk bisa melepaskan apa yang kita genggam selama ini. Oke. Next. Ya. Di situ ada beberapa wajah kita ya. Ya, teman-teman, saya akan singgung ini sedikit karena kita sedang berada di kondisi pandemi gitu ya. Kondisi pandemi yang membuat segala sesuatu sepertinya dalam tanda kutip sepertinya terhambat, termasuk pelayanan.
Namun coba kita melihat kondisi kita saat ini gitu ya. Kita melihat kondisi saat ini itu sebagai sebuah sarana di dalam melayani. Kondisi ke depan setelah pandemi berlalu, ya diprediksi bahwa akan terjadi penggabungan gitu ya antara online dan onsite gitu. Karena orang-orang sudah mulai menikmati efektivitas dari aktivitas online termasuk di dalam pelayanan gitu ya. Nah, kalau penggabungan ini dikenal dengan istilah hybrid ya. Jadi secara sederhana, hybrid ini dapat diartikan sebagai penggabungan antara dua hal yang berbeda, namun tetap mempertahankan baik sifat maupun karakteristik dari kedua unsur tersebut. Nah, jadi sebenarnya kondisi pelayanan dari zaman dulu banget hingga sekarang itu sebenarnya selalu berbeda ya. Maksudnya bahkan berbeda jauh gitu ya kondisinya. Selalu mengalami perubahan. Zaman sekarang pun kita mengalami perubahan gitu. Tapi karena pandemi jadi perubahannya itu kayak cepet banget gitu kan, kayak signifikan banget gitu. Tapi kondisi apapun yang terjadi tidak pernah merubah sifat, karakteristik, dan prinsip dari misi Allah bagi dunia ini. Jadi dengan kondisi pandemi ini, bagaimana kita menjadikan kondisi yang baru ini sebagai sarana yang baru untuk kita melayani sambil terus bergumul untuk tetap menjaga karakteristik utamanya. Misalnya dalam hal relasi, teladan, kasih, transfer hidup, dan lain sebagainya gitu. Kita semua masih terus belajar dan masih terus menyesuaikan. Teman-teman mungkin ada yang mau saya sampaikan gitu ya berkaitan dengan ini. Jadi orang yang paling mengerti kondisi generasi saat ini itu adalah kalian yang berasal dari generasi saat ini gitu ya. Kalau tadi di perkenalan awal gitu, saya menyebutkan bahwa tahun depan saya sudah beda 10 tahun dengan mahasiswa baru gitu. Itu ada maknanya teman-teman gitu ya. Jadi kakak-kakak ini gitu ya, lama-kelamaan akan mengalami pergeseran gitu ya. Lama-kelamaan kita akan sedikit demi sedikit akan agak kurang nyambung gitu dengan adik-adik yang baru gitu ya. Nah, jadi hal yang kekal yang sudah diwariskan kakak-kakak itu kepadamu, wariskanlah kepada generasimu gitu ya. Supaya terjadi keseimbangan dan tidak terjadi ketimpangan gitu ya. Ketimpangan gimana? Maksudnya ketimpangan anak Tuhan yang sebagian bekerja begitu keras gitu. Tetapi anak Tuhan yang sebagian sibuk memikirkan dirinya sendiri gitu. Jadi orang-orang percaya dari generasi sampai ke generasi itu perlu terus bekerja sama. Kalau hanya sebagian yang mengambil bagian dalam misi Allah, atau hanya kakak-kakaknya yang terus melayani dan yang lainnya tidak mengambil bagian gitu. Lama-kelamaan mungkin kakak-kakak ini bisa kolaps ya. Ya nggak sanggup teman-teman, nggak sanggup, benar-benar nggak sanggup gitu. Jadi orang-orang percaya itu harus mengambil bagian dan harus bekerja sama supaya terjadi keseimbangan di dalam mengerjakan misi Allah gitu ya. Supaya hal-hal yang kekal itu bisa terus diwariskan dari generasi ke generasi gitu. Kamu bertanggung jawab untuk generasimu. Jadi ada satu ilustrasi yang menarik yang saya pernah dengar dari Kak Johan gitu ya mengenai buah semangka. Ya sekarang banyak sekali dijual semangka tanpa biji. Ya tentu saja lebih enak ya kalau makan semangka tanpa biji gitu ya. Karena nggak perlu menyingkirkan bijinya gitu. Tapi kalau buah semangka tanpa biji itu terus-menerus dikonsumsi tanpa kita kembali menanamnya, maka suatu saat semangka itu akan punah, gitu ya. Dan akan anak cucu kita tidak akan mengkonsumsi itu lagi ya. Mereka hanya akan mendengar bahwa wah semangka itu enak ya, menurut cerita nenekku gitu kan, menurut cerita mamaku gitu. Tapi mereka nggak makan semangka, kenapa? Karena kita makan semangkanya tanpa biji gitu kan. Semua yang awalnya ada bijinya kita makan, terus udah bijinya juga kita telan gitu kan. Akhirnya semangka tidak berbuah lagi gitu ya.
Ya, semoga teman-teman bisa mengerti apa maksudnya ya. Jadi pada saat tantangan itu ada, kita harus mengambil keputusan. Kita harus mengambil keputusan. Apakah kita mau terlibat di dalamnya atau tidak gitu. Nah, teman-teman, di dalam keputusan, saat keputusan itu akan ada harga yang harus dibayar gitu. Dan ketika kita berbicara tentang harga yang harus dibayar gitu ya, ada komitmen yang harus dilakukan gitu ya. Next. Ya, komitmen itu adalah hal yang sulit. Kenapa komitmen itu sulit? Karena komitmen itu beresiko. Dan apapun komitmennya, itu harus ada harga yang dibayar. Beresiko dan harus ada harga yang dibayar. Semakin tinggi atau semakin berkualitas komitmennya, semakin tinggi harga yang harus dibayar gitu ya. Contoh, kalau kita punya komitmen untuk doa syafaat setiap hari, ya itu komitmen yang berkualitas ya. Maka banyak hal yang harus disingkirkan karena kita mau doa syafaat gitu ya. Jadi mungkin di waktu itu kita nonton YouTube, kita harus menyingkirkan itu. Kita main IG, kita harus menyingkirkan itu di waktu kita komitmen untuk berdoa syafaat. Seringkali saat kita sudah berkomitmen, justru godaan itu semakin besar gitu ya. Kenapa? Karena rumput tetangga itu rasanya selalu lebih hijau daripada rumput sendiri gitu ya. Godaannya makin besar gitu. Manusiawi sekali kalau akhirnya kita tergoda. Sangat manusiawi sekali. Manusiawi sekali kalau kita melihat KTB ini sesuatu yang sangat berat, boring, menguras banyak tenaga gitu ya. Dan kita melihat pelayanan di tempat lain, kenapa mereka begitu berbahagia, Kak? Nggak perlu KTB, nggak perlu kejar-kejar orang gitu. Cuman perlu persekutuan 1 kali seminggu. Kita selalu tergoda gitu ya. Begitu kita sendiri berkomitmen untuk KTB, ada saja hal-hal yang selalu menarik kita gitu ya. Termasuk hal-hal rohani yang mau mengalihkan kita gitu. Maka kita harus memilih gitu ya. Nah, kalau ada orang yang sudah terbiasa janji, misalkan gini, oh iya gampang lah nanti aku ke rumahmu. Oh iya gampang lah nanti aku beliin. Oh iya gampang nanti aku lihat gitu. Itu terbiasa banget janji ya. Biasa banget janji keluar dari mulutnya gitu. Iya gampang lah nantilah aku mampir ke rumahmu gitu. Jangan, ya itu ya orang yang terlalu gampang memberi janji. Akhirnya ia tidak menepati janji itu tanpa rasa bersalah gitu ya. Atau mungkin ada rasa bersalah tapi dikit. Ya. Kadang-kadang kita tidak sadar melakukan hal-hal yang demikian gitu. Kalau kita biasa dalam hidup kita tidak menepati janji kita, maka tidak kaget kalau dalam KTB kita seperti itu gitu ya. Karena apa? KTB punya tuntutan yang lebih gitu. Pemuritan punya tuntutan yang lebih. Itu sebabnya lebih sulit untuk membayar harga dalam bagian itu. Sulit sekali. KTB itu tuntutannya lebih, tuntutannya tinggi begitu ya. Kita perlu mau dan kita perlu menyediakan diri. Orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang setia. Dan orang yang kita harapkan setia sama kita, itu benar setia sama kita gitu ya. Next. Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mungkinkah 2 orang berjalan bersama dan mengerjakan sesuatu bersama-sama kalau tidak janjian atau tidak sepakat? Mungkinkah? Pasti harus janjian dulu ya gitu. Next. Apalagi jika konteksnya antara Allah dan manusia gitu ya. Jadi konteksnya antara manusia dan manusia. Kalau konteksnya antara Allah dan manusia,
bagaimana mengungkapkan janji antara Allah dan manusia gitu ya. Kita butuh duduk bersama-sama untuk berjanji berjalan gitu ya. Kalau ini diterapkan untuk kita dalam konteks ini, kita perlu betul duduk berjanji. Kita perlu betul-betul duduk berbicara. Baru kita bisa setia dengan janji itu. Next. Oke. Next. Ya. Kalau kita tidak betul-betul duduk di hadapan Tuhan, kita bisa berjalan dengan apa yang kita inginkan. Belum tentu itu adalah hal yang Tuhan inginkan gitu. Kalau kita tidak betul-betul duduk berjanji di hadapan Tuhan, apa yang kita lakukan belum tentu menjadi hal yang seharusnya kita lakukan. Kalau kita tidak betul-betul duduk berjanji di hadapan Tuhan, kalau kita tidak betul-betul duduk diam untuk memahami seharusnya kita seperti apa, maka kita tidak bisa bergerak seperti yang seharusnya. Kalau kita tidak betul-betul duduk berjanji di hadapan Tuhan, kita tahu seharusnya kita melakukan apa, tetapi kita tidak melakukannya. Next. Jadi mengapa orang begitu sulit mengambil komitmen? Bisa jadi tanpa disadari, kita lebih berpikir tentang jadi seorang yang tahu benar harus berjalan dalam kebenaran. Kakak ulangi ya. Seorang yang tahu benar harus berjalan di dalam kebenaran. Simon Petrus dan Andreas, mereka sudah menyaksikan kebenaran itu. Dan mereka tahu betul bahwa Yesus adalah jalan kebenaran itu. Dan mereka taat untuk berjalan di dalam kebenaran itu. Oke, next. Oke, ini dikeluarin satu-satu ya. Teman-teman, pemuritan itu adalah proses menjadi dan menjadikan murid. Next. Pemuritan itu proses seumur hidup gitu. Mungkin tidak selalu bentuknya seperti di perkantas begitu ya. Tetapi kita akan terus dimuridkan seumur hidup kita gitu ya. Kita perlu memiliki hati murid gitu. Jangan pernah berpikir, "Ye, setahun lagi aku bebas dari KTB" gitu. Jangan pernah berpikir demikian begitu ya. Milikilah hati murid gitu, dimanapun Tuhan memuridkanmu. Next. Kualitas murid itu adalah kualitas yang Tuhan inginkan. Bukan yang perkantas inginkan. Bukan yang kakak KTB inginkan. Bukan, gitu ya. Kualitas murid itu adalah kualitas yang Tuhan inginkan. Gitu. Oke, next. Sebagai seorang murid, itu adalah orang yang mengikut Dia dan mengerjakan misinya. Dengan mengasihi Yesus di atas segala-galanya dan menjadikan setiap hal dalam hidup kita sebagai sarana untuk dapat mengerjakan misi Allah. Oke. Ya, kiranya bagian ini dapat menolong kita sebagai murid yang sedang terus belajar untuk dapat mengambil bagian dan dapat terus berkomitmen di hadapan Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Berikutnya saya kembalikan ke MC.
Terima kasih pemaparan materinya. Ya teman-teman, kiranya apa yang tadi kita dengar, apa yang tadi kita belajar bersama-sama dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengutip apa yang tadi juga disampaikan oleh Kak Yulan, untuk mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa menjadi murid dan menjadikan murid bukan sebuah program, melainkan proses kehidupan. Ya teman-teman, kita akan lanjut, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung open mic atau menulis pertanyaannya di kolom komentar. Ataupun teman-teman mau memberi tanggapan terkait materi yang telah disampaikan oleh Kak Yulan, dipersilahkan teman-teman. Ya, kalau belum ada atau teman-teman masih memikirkan pertanyaan, mungkin saya mau bertanya satu pertanyaan kepada Kak Yulan. Ini terkait motivasi pelayanan gitu. Jadi pertanyaan saya begini Kak, ketika kita sudah KTB setahun mungkin atau 2 tahun gitu, terus pasti ditanya begitu oleh KTB, contohnya saya Kak, Devi siap tidak jadi CPKTB. Nah, terkadang itu motivasi untuk menjadi CPKTB atau PKTB itu motivasi itu bukan untuk mau memuridkan manusia atau menjadi PKTB, tetapi motivasi itu karena melihat saudara KTB yang lain sudah punya adik KTB atau diteror terus oleh KTB. Nah, terkait dengan motivasi ini yang ya sudahlah ya, ambil saja begitu. Daripada ditanya terus oleh PKTB, daripada teman-teman yang lain sudah punya adik KTB, masa saya belum. Nah, apakah dalam situasi atau motivasi seperti ini tetap harus mengambil begitu, atau mempersiapkan diri lagi begitu, membenahi diri lagi begitu sih Kak pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ini apakah pertanyaan mau dijawab dulu atau ditampung dengan pertanyaan yang lain? Bisa Kak Yulan jawab langsung sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin sedang mempersiapkan pertanyaan. Oke, terima kasih Devi untuk pertanyaan. Sangat sangat sesuai dengan apa yang sering kali dialami dan dirasakan oleh teman-teman yang bergumul untuk memimpin KTB begitu ya. Nah, teman-teman, seperti yang sudah Kak Yulan sampaikan tadi, memimpin KTB itu memang sulit ya. Maksudnya sulit itu banyak harga yang harus dibayar, banyak penyangkal diri yang harus disangkali begitu ya. Dan itu bukanlah komitmen yang mudah begitu. Itu adalah komitmen yang penuh dengan resiko dan komitmen yang penuh dengan tantangan, halangan, dan menguras banyak energi begitu ya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin sesuai juga dengan apa yang Kak Yulan alami pada waktu itu gitu ya, ketika mau memimpin KTB gitu. Memang terkadang kita tidak selalu memiliki motivasi yang murni benar gitu ya untuk kita bisa memimpin begitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang mau Kak Yulan bukakan. Yang pertama, seperti yang tadi Kak Yulan sampaikan, kita kan perlu meyakini bahwa Tuhan sanggup menjadikan kita seperti yang Dia inginkan begitu ya. Dan Dia sanggup menjadikan kita PKTB seperti yang Dia inginkan begitu. Dan di sini juga kita
tadi sudah bahas, seorang yang jelas tahu benar gitu ya, harus berjalan di dalam kebenaran itu begitu. Dan yang menjadi pertanyaan Devi, sebenarnya Kak, kalau motivasiku itu karena saudara KTB sudah mimpin atau didesak-desak gitu ya. Ya yang menjadi keputusan kita, yang menentukan keputusan kita itu adalah kita sendiri berdasarkan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Yang pertama yang perlu Devi lakukan, ya yang mungkin yang Kak Yulan lakukan juga dulu itu adalah ketika aku memutuskan sesuatu, itu bukan karena kondisi gitu ya. Meskipun kondisinya seburuk apapun gitu ya, keputusanku bukan diputuskan karena kondisi itu, tetapi kondisi juga bisa menjadi salah satu cara Tuhan menanamkan kesedihan atau kerinduan di dalam hati kita, begitu. Tetapi yang memutuskan, maksudnya yang menentukan kita mengambil satu bagian di dalam melayani itu adalah pernyataan Tuhan gitu. Apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidupmu. Nah, mungkin ini agak sedikit mainstream ya apa yang akan kita sampaikan, tapi memang ini yang menjadi esensi gitu. Kita perlu lebih banyak bertanya, lebih banyak bergumul di hadapan Tuhan, supaya kita mendapatkan jawabannya itu dari Tuhan melalui HPDT, hubungan pribadi kita dengan Tuhan gitu ya. Apa yang Tuhan jawab? Apa yang Tuhan nyatakan? Ayatnya apa gitu ya? Gitu. Apa yang firman Tuhan nyatakan di dalam hatimu? Jadi yang menentukan bukan kondisi, tapi yang menentukan keputusan kita itu adalah kehendak Tuhan begitu. Jadi perkuatlah HPDT, perkuatlah begitu ya, perkuatlah hubungan pribadi dengan Tuhan, kualitas berdoa diperkuat gitu. Dan kalau tadi ada motivasi yang tidak murni ya bawa motivasi itu di hadapan Tuhan, ceritakan Tuhan, terkadang aku merasa terdesak gitu ya, sehingga aku memutuskan tuh karena emosional gitu, bukan karena Tuhan gitu. Bawa itu pada Tuhan begitu ya. Nah, ketika Devi tahu bahwa kita memang sebagai orang-orang yang sudah dimuridkan, kita perlu memuridkan orang lain. Itu kan kita tahu kita harus melakukan itu begitu. Hanya saja kita perlu belajar untuk terus memurnikan diri di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama tadi kita memutuskan karena kita diteguhkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah orang yang tahu benar harus berjalan di dalam kebenaran itu. Dan yang ketiga adalah minta Tuhan menolong untuk memurnikan motivasi-motivasi yang kurang baik. Ya mungkin itu sih yang bisa kakak bagikan. Mungkin kakak-kakak yang lain, teman-teman yang lain boleh ya kalau mau menambahkan, silahkan kalau ada. Ya, terima kasih. Ya teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Yulan. Bisa langsung open mic begitu. Ya teman-teman, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, tidak ada yang ingin menambahkan lagi. Oh, ada. Maaf. Oke. Dari Kak Frisilia, dalam keadaan sulit di sini maksudnya AKTB susah mengikuti kegiatan kerohanian yang membantu menumbuhkan semangat untuk memahami tujuan hidup sebagai murid. Nah, kira-kira bagaimana cara seorang PKTB bisa menegur AKTB jika AKTB salah menangkap maksud PKTB, nah terjadi masalah besar. Kira-kira bagaimana sebagai PKTB menjelaskan tentang hal ini? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Kak Yulan. Oke. Ini agak awkward ya, karena Kak Ona ini ada di sebelah.
Ya. Eh, Bagaimana caranya seorang PKTB bisa menegur AKTB? Seperti kakak menegurmu ya. Aduh, gimana jawabnya? Ini susah gitu. Ya, jika AKTB salah menangkap maksud PKTB, nah terjadi masalah besar. Kira-kira bagaimana sebagai PKTB menjelaskan tentang ini? Aduh, seperti waktu kakak menegurmu, kamu salah menangkap gitu, dan terjadi masalah di dalam KTB kita. Oh, lucu ya. Ya, bagaimana PKTB menjelaskan hal ini? Kakak tidak menjelaskan apa-apa ya pada waktu itu. Tetapi kakak berdoa dan ternyata Tuhan yang menjelaskan kepadamu gitu. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Yulan. Masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya. Bisa langsung. Halo. Ya. Siapa ini? Oke, halo Kak Yulan, selamat sore. Ya, sore Nisra. Selamat sore Kak. Mungkin ini pertanyaannya adalah pertanyaan yang mungkin sempat dialami juga ya Kak. Pada waktu masih maba-maba kayak gitu Kak. Jadi pernah di suatu kondisi kayak, aduh ngapain sih harus ber-KTB? Ngapain harus memuridkan? Yang penting aku nggak aneh-aneh aja, hidupku baik-baik aja, ya udah cukup kayak gitu ya Kak. Jadi terkadang ada pemikiran-pemikiran seperti itu Kak. Dan mungkin juga tidak hanya saya yang mengalaminya. Itu karena ada ketidaksiapan untuk berubah, terus kayak nanti intinya membayangkan yang aneh kayak nanti terlalu terikat, kalau jadi PKTB harus gini, terus harus bisa jadi teladan, harus bisa jadi contoh kayak gitu ya Kak. Dan itu ada rasa tidak siap waktu itu Kak. Nah, menurut Kakak untuk menanggapi hal seperti itu, bagaimana Kak? Kalau misalnya kita hanya berpikir kayak, ya udahlah jadi orang Kristen yang baik-baik aja, yang penting nggak aneh-aneh, udah cukup, nggak perlu memuridkan gitu Kak. Jadi kita nggak bisa melihat bahwa panggilan Tuhan itu untuk memuridkan adalah hasrat terdalam yang ternyata kita inginkan, tapi terhalang oleh pikiran-pikiran yang logis seperti itu Kak. Oke, terima kasih Nisra buat pertanyaannya. Ini berarti untuk kasus PKTB yang masih maba ya? AKTB maksudnya. Buat kasus AKTB yang butuh proses pertumbuhan ya. Apalagi kalau AKTB tersebut baru ditolong ketika dia mahasiswa, dia baru mengenal Kristus, dia baru hidup baru gitu ya, pasti akan sulit gitu untuk menangkap esensi pemuridan itu secara mendalam dan utuh begitu. Makanya sebagai PKTB itu kan kita punya kurikulum ya, kurikulum itu bukan patokan saklek ya, tapi kurikulum itu membantu kita untuk menolong adik sesuai dengan tahapan pertumbuhannya begitu. Nah, kita perlu terus membukakan sedikit demi sedikit dan kita perlu terus mengingatkan gitu ya. Nah, memang terkadang adik-adik itu terhalang dengan pemikiran-pemikiran yang logis gitu ya. Nah, mungkin kita di sini sebagai PKTB, kita tidak sedang perang pemikiran gitu ya. Kita tidak harus tahu semua, kita tidak harus
bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan logis mereka gitu ya. Tapi kita memang harus belajar ya supaya kita bisa semakin baik di dalam menjawab. Tapi memang pada kenyataannya kita tidak selalu bisa mengatasi pemikiran logis adik-adik kita gitu kan. Gitu. Nah, yang pertama adalah yang perlu kembali kita ingat, PKTB itu adalah alat Tuhan gitu ya untuk menolong anak Tuhan yang lain gitu kan. Nah, jadi kita perlu terus melibatkan Tuhan. Kita perlu lebih banyak melibatkan Tuhan. Kita perlu lebih banyak mendoakan adik-adik begitu ya. Mendoakan pertumbuhan mereka, mendoakan pemikiran mereka begitu. Nah, kadang pemikiran yang logis ini berangkat dari pemikiran dunia ya, wawasan dunia yang sudah dia miliki sebelumnya gitu ya. Wawasan yang sudah tertanam di dalam hidupnya, wawasan yang sudah menjadi keyakinan di dalam hidupnya, wawasan yang sudah dia pegang selama hidupnya dari kecil sampai usianya sekarang gitu kan. Nah, peran PKTB apa? Peran PKTB adalah masuk di dalam wawasan itu gitu. Yang dimasukkan apa? Ya wawasan Injil begitu ya. Bagaimana Injil yang mentransformasi kehidupan seseorang, bagaimana Injil yang menyelamatkan hidup orang gitu ya. Jadi memasukkan wawasan-wawasan Kristen yang bertujuan untuk mentransformasi pemikiran adik tersebut begitu ya. Jadi kita di sini bukan sedang perang pemikiran begitu, tetapi kita sedang membagikan pikiran berdasarkan sudut pandang firman Tuhan. Dan itu nggak mudah gitu ya. Itu butuh kesabaran. Jadi kalau teman-teman yang sudah baca buku Komunitas yang Diubahkan, Injil itu adalah sesuatu yang sangat mendesak, tetapi harus dikerjakan dengan sangat sabar gitu ya. Jadi ini adalah pekerjaan yang mendesak gitu ya. Kita menginjili adik-adik mahasiswa, menginjili mahasiswa baru gitu. Itu pekerjaan yang sangat mendesak gitu. Jadi ayo kita perjuangkan. Nah, tetapi ketika kita sudah mengerjakannya gitu ya, itu butuh kesabaran yang begitu panjang begitu ya. Butuh kesabaran yang begitu lama gitu untuk bisa menolong adik-adik sampai kepada pemikiran bahwa oh iya Kak, KTB itu penting. Oh iya Kak, pemuritan itu penting gitu ya. Itu butuh meruntuhkan pemikiran sebelumnya gitu ya. Terus kita menolong mereka untuk menggantikan pemikiran yang lama itu dengan pemikiran atau sudut pandang Kristus gitu ya. Itu namanya Christian world view gitu ya. Itu istilahnya begitu ya teman-teman. Nah, jadi ini Injil itu sangat urgent tetapi harus dikerjakan dengan sangat sabar begitu. Dan itu tantangannya luar biasa apalagi kalau menghadapi teman-teman yang maba begitu ya dengan latar belakang kehidupan yang sebelumnya kayak gitu sih. Perlu belas kasihan dari Tuhan. Ya mungkin itu. Vi, terima kasih. Silakan kalau ada kakak-kakak atau teman-teman yang mau menambahkan. Ya, terima kasih Kak Yulan. Apakah ada tanggapan balik? Jadi itu tadi pengalaman pribadi saya Kak, bukan bukan adik-adik yang ngomong kayak gitu, tapi saya sendiri yang pernah ngomong kayak gitu Kak. Nah, yang pertanyaan selanjutnya itu, gimana Kak? Gimana caranya biar Injil yang kita terima itu, maksudnya kayak tidak hanya sampai di pikiran, tidak hanya sampai kayak kita merasakan Roh Kudus, tapi kita tidak mau untuk mengikuti pikirannya. Apa yang perlu Kak? Menurut pengalaman Kakak, apa yang perlu dikoreksi gitu Kak dari kehidupan kita? Jadi terkadang kayak setiap mendengar firman itu kayak, wah kita paham kayak gitu ya Kak. Kita paham terus kita mengerti. Tapi untuk melakukannya susah gitu Kak. Terus berpikir bahwa susah-susah. Jadi imbasnya kayak merasa diri tidak layak jadi PKTB dan lain sebagainya. Ya, memang susah untuk melakukannya.
saya pun berjuang untuk melakukannya, begitu ya. Tapi ketika kita jadi teman-teman, pengajaran yang sehat gitu ya, itu harusnya berbuah di dalam kasih dan iman gitu, dalam kasih dan tindakan begitu ya. Pengajaran itu tidak hanya berhenti sampai di pemikiran kita aja gitu ya, seperti yang Nisra bilang gitu ya. Terkadang kita sudah paham tetapi kita susah untuk melakukannya. Jadi kalau teman-teman ingat apa yang dikatakan oleh Kak Triawan ya, ketika kita belajar firman, jangan punya sikap hati mau menguasai firman Tuhan begitu. Tetapi ketika kita belajar firman, mari kita memiliki sikap hati untuk mau dikuasai oleh firman Tuhan. Segala pengetahuan di dunia ini, ketika kita belajar, itu kita belajar untuk menguasai pengetahuan itu. Hanya satu pengetahuan yang kita belajar untuk dikuasai, yaitu pengetahuan firman Tuhan gitu ya. Jadi sikap seperti itulah yang harus kita miliki begitu ya. Sikap yang mau dikuasai oleh firman Tuhan. Ya, itu mungkin jawaban dari kakak. Terima kasih Kak Yulan. Itu kau yang mau bertanya Kak. Oh ya, silakan. Ya, Nggak tahu nih masih ada waktu ya. terima kasih Kak Yulan dan teman-teman. Saya mau tanya, pertanyaan hampir mirip sama punya Una. Kalau adik-adik KTB yang sulit, bukan sulit sih, maksudnya mengajak adik-adik KTB untuk ikut persekutuan selain KTB, kalau persekutuan di perkantas kan, tapi jawabannya kayak gini, Kak, kalau hanya ikut KTB tapi tidak usah ikut kayak PU, ikut kegiatan-kegiatan di perkantas tuh bisa nggak? Itu kan sudah jelaskan bahwa selain KTB, maaf adik-adik KTB saya, selain KTB kan pasti ada persekutuan yang besar, selain kelompok kecil ada kelompok besar juga yang kayak, tapi kalau pas diajak kayak gitu pasti jawabannya, Kak, kalau hanya ikut KTB saja terus tidak usah ikut kayak PU, tidak usah ikut ikut retret dan lain-lain itu bisa tidak kan? Maksudnya mau tanya Kak, maksudnya mau mengatasinya itu seperti apa loh? Walaupun saya sudah jelaskan tapi masih jawabannya yang sama tuh kadang ya pengen menyerah tapi ya. Terima kasih. Iya, agak susah ya ngomongnya soalnya adik-adiknya di sini semua ya. Ya kita saat ini nggak usah cari tahu ya ada yang mana. nggak bercanda. Iya, jadi seperti yang tadi kakak sampaikan ya, ketika kita KTB, jangan dipahami sebagai kelompok tumbuh bersama-sama terus gitu. Terlalu eksklusif di dalam KTB itu gitu ya. Nggak mau mecah gitu. Nggak mau bergaul sama yang lain, nggak mau memuridkan orang lain gitu ya. Jadi itu bukan maksud dari KTB, teman-teman. Kita belajar bersama-sama di dalam KTB. Itu supaya kita bertumbuh bersama-sama, supaya kita bisa kembali mengajarkan kepada orang lain begitu. Dan mari kita memahami ini secara utuh ya. Jadi KTB itu bukan cuma di dalam kelompok kecil itu aja begitu. Tetapi kita tuh memuridkan teman-teman. Kita tuh memuridkan untuk menjadi berkat bagi gereja, keluarga, kota, bangsa, dan dunia gitu. Kalau teman-teman nggak mau ikut PU, teman-teman mau kasih kontribusi apa untuk kota gitu ya. Nggak usah jauh-jauh ke kota gitu, ikut PU dulu, ikut PD pagi dulu gitu ya teman-teman. Jadi kita ini sedang dipersiapkan untuk jadi berkat bagi bangsa. Kalau kita terlalu eksklusif, misi Allah bagi Indonesia itu nggak bisa tercapai teman-teman, nggak bisa gitu.
Misi Allah itu hanya tercapai itu, misi Allah itu cuma sampai di kita aja, kita nggak bisa gitu. Itu namanya eksklusif gitu ya. Jadi kita jangan punya pemikiran yang sempit. KTB itu cuma KTB memuridkan, enggak. Kita dimuridkan untuk kita bisa jadi berkat bagi bangsa. Bangsa loh teman-teman gitu. Kalau di dalam teman-teman persekutuan aja kita nggak peduli gitu. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita peduli ya sama Kota Salatiga ya? Apakah kita peduli ya sama UKSW? Apakah kita peduli sama bangsa Indonesia? Tempat Tuhan akan mengutus kita di bangsa Indonesia begitu ya. Jadi kita kuat di KTB. Itu supaya kita kuat keluar gitu. Jadi keluarlah dari komunitas kita dulu gitu ya. Semangat gitu. Kalau ngajak teman-teman persekutuan semangat gitu. Gimana kita mau ngajak teman-teman persekutuan kalau kita nggak ikut persekutuan? Nggak bisa gitu ya. Gitu. Jadi kita harus memiliki pemikiran yang utuh dan luas dari payung yang besar. Jangan membatasi KTB atau pemuritan itu cuma di kita-kita doang gitu. Enggak, KTB bukan untuk kita. KTB itu untuk bangsa gitu ya. KTB itu untuk bangsa Indonesia. Tuhan memanggilmu untuk bangsa Indonesia. Jadi berkat bagi bangsa Indonesia. Mulailah dari KTB. Begitu. Terima kasih Kak Oya buat pertanyaannya. Terima kasih Kak Yulan. Ya, terima kasih Kak Oya. Ya, teman-teman, karena mengingat waktu kita di sesi 1 ini hampir selesai, maka untuk sesi tanya jawab ditutup. Jadi mungkin kalau teman-teman kakak-kakak yang masih punya pertanyaan bisa mungkin langsung chat pribadi saja dengan Kak Yulan gitu. Ya. Kita akan berakhir di sesi 1 ini. Untuk doa penutup, saya minta Kak Yulan untuk tutup kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh berbicara pada setiap kami. Biarlah itu boleh kami hidupi sebagai murid-murid Kristus yang taat dan setia. Dan kami juga mau menyerahkan hidup kami yang tidak layak ini kepada Tuhan yang mampu menjadikan kami sesuai dengan apa yang Kau rancangkan dalam setiap kami, sesuai dengan cita-cita Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.